internetnya nggak lancar. Aduh, laporan sama sekolah ya Nak ya. Siapa yang nyambung ya? Baik, selanjutnya gimana? Itu kemana Selanjutnya di bagian geometri objek. Saya dilanjutkan. Nah ini mulai terus ya. Ya, loading ya. Saya bisa melihat anak-anak. Ya boleh dibantu temennya. Ayo jangan ibu saya kan kalau sudah diklik play gitu ya. Yang basic apa yang sudah ada basicnya? Yang tidak ada basicnya ya. Nah, silakan nanti anak-anak bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di LKM dan juga bisa ikutan terlebih dahulu ya. Yang pertama, anak-anak bisa mengklik play. Yang di belakang berisik saya. Ayo, dilihat dulu. Ayo dilihat dulu di depan. Kalau sudah sudah buka pet dulu. Sudah ya. Ayo. Oke, sudah buka pet semua. Oke, silakan mengikuti langkah-langkah yang ada di LKM. Silakan diikuti langkah-langkah yang ada di LKM. Yuk. Seperti checklistnya yang di bagian kiri bawah itu harus bagaimana? Apa yang harus di checklist? Yuk. Setelah itu di bagian bendanya apakah bendanya berbentuk pensil atau ada ribu instan atau ada bagaimana white? Jika dari kalian ada kendala, silahkan angkat tangan. Nanti ibu akan tolong kalian, gitu ya. Yang lainnya nggak mau ikut terus ya. Yang lainnya ikut kerjain. Ayo silakan. Yang lainnya ikut kerjain. Ayo. Pembacaannya sebelumnya kalau punya satu berarti hanya isi. Iya. Ini boleh dibagi-bagi. Gimana? Pembahasan Yang pengolahan data ini gimana? Silahkan buka semua. Ini kan kalian sudah mendapatkan datanya ya. Nah ini dan apakah sama dengan informasinya yang di sini menggunakan rumus yang sudah ada di LKM. Boleh. Silahkan kalian itu. Masuk ke bagian baik. Ayo
Sudah selesai semua? Karena sudah selesai semua, artinya awal pembelajaran selanjutnya apa? Saya sertifikasi. Adakah kelompok yang ingin maju? Kan dari ini jadwalnya jaket sekolah gimana sih? Ini kan jadwal sekolah Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai lensa cembung dan lensa cekung. Saya Dwi, ini teman-teman saya siapa? Saya Rina Fitria, saya Melisa Wardani, saya Aulia, saya Rima. Oke, ya. Dari mana ibu? Pertanyaan awalnya dulu, apa yang sudah didiskusikan? Oke, dari identifikasi masalah. Pertanyaannya dari kelompok kami, mengapa arah pembiasan cahaya pada lensa cembung dan lensa cekung berbeda? Dan 14 pertanyaan lainnya. Ayo didengarkan. Jadi kesempatannya bagaimana? Kalau ada pertanyaan masing-masing. Baik, untuk hasilnya pada bagian tabel yang pertama, pada bagian pembiasan lensa cembung itu untuk jarak bayangan pada jarak bendanya 40 menghasilkan sifat bayangan maya tegak diperbesar dengan jarak bayangan 80 cm. Lalu untuk jarak benda 100 cm dengan dihasilkan jarak bayangannya menghasilkan 388 cm dengan sifat bayangan nyata terbalik diperkecil. Kemudian untuk perhitungan perbesaran bayangan, jika tinggi bendanya 40 cm dihasilkan tinggi bayangan sebesar 78, 180 dan 28 cm tergantung perlakuannya tadi. Jelaskan yang cukup berdasarkan hasil pengamatan menggunakan pen. Kemudian bisa cembung itu sinar sejajar dibiaskan terputus. Kemudian sinar lewat putus jadi sejajar. Sinar
lebih tebal dari tepinya. Lensa cekung bersifat divergen atau menyebarkan bekas cahaya bagian tengahnya lebih tipis dari tepi. Kemudian yang kedua, hubungan jarak benda, bayangan, dan fokus itu menggunakan rumus lensa, yaitu 1 per fokus sama dengan 1 per SO. SO tadi apa? Jarak benda ditambah 1 per SI. SI tadi adalah jarak bayangan. Seperti itu. Terus untuk mencari rumus perbesaran kita menggunakan perbesaran tadi pakai simbol M sama dengan HI per KO atau tinggi benda, tinggi bayangan per tinggi benda. Itu Bu kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah sama kelompoknya. Baik, tadi kelompoknya Badui itu presentasi mengenai lensa cembung ya. Ya, Bu. Oke, baik. Setelah mendengarkan hasil dari kelompok 3, apakah dari anak-anak ada pertanyaan? Tidak. Hasilnya sama? Sama. Oke, baik. Sudah sama ya. Itu berarti sudah sesuai dengan hasil yang didapatkan yang ada di pet tadi ya. Baik, selanjutnya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai definisi lensa. Sebelumnya anak-anak kan sudah mengerti tadi dari pet ya. Oh, lensa cembung bentuknya dia kacanya keluar, menggungung begitu ya. Lalu lensa cembung itu dia ke dalam seperti itu. Dan juga sifat bayangannya dapat diketahui melalui pet tadi ya. Sudah belajar bersama-sama. Nah, di sini Ibu beri penguatan terlebih dahulu. Lensa itu merupakan benda bening transparan, berbeda dengan kaca. Kalau kaca itu hanya salah satu permukaannya saja, tetapi kalau lensa itu dua permukaannya itu dilapisi kaca dengan sifat yang berbeda-beda, gitu ya. Ada lensa yang di sininya cembung, lalu di sebaliknya cekung ataupun datar seperti itu. Nah, itu lensa. Nah, di sini dapat dilihat ya, itu gambarnya lensa cembung dan lensa cekung. Nah, untuk lensa cembung atau konvergen itu artinya apa anak-anak? Mengumpulkan cahaya atau mengumpulkan sinar, seperti itu ya. Nah, lensa cembung itu contohnya tadi dari alat apa namanya? Loop, betul. Loop ya. Ternyata loop itu mengumpulkan cahaya. Itulah yang terjadi ketika kalian menggunakan loop itu untuk membakar daun kering. Jadi cahayanya terkumpul. Nah, begitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, untuk lensa cembung ini ada ruang benda dan ruang bayangan. Untuk bagian kiri itu ada ruang benda 1, 2, 3 dan bagian kanan itu ruang benda 4. Lalu untuk ruang bayangannya, untuk lensa cembung itu ada di kanan. 1, 2, 3 itu ruang bayangan di kanan. Lalu ruang bayangan 4-nya ada di kiri. Seperti itu ya. Nah, untuk sifat bayangannya ketika ada perhitungan yang kalian dapatkan itu negatif, maka bayangannya bersifat apa? Maya. Jika perhitungannya positif, bayangannya bersifat mata. Itu terbukti ya tadi di pet tadi ya. Oke, ini untuk 3 sinar istimewa. Begitu ya. Jadi, ketika sinar itu datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dibelokkan melalui titik fokus. Sebaliknya, ketika
Nah, ini untuk ruang 3 ya. Kalau ruang 3 berarti bagaimana? Ruang 3 nyata, terbalik, kecil. Lalu untuk benda di F ternyata bayangannya itu tak terhingga. Lanjut untuk benda di P. Kalau benda di P atau di E atau di jari-jari kelengkungannya, nah itu ternyata bendanya itu, mohon maaf, bayangannya itu ternyata nyata, terbalik, sama besar, gitu ya. Oke, lanjut di lensa cekung. Kalau di lensa cekung itu di bagian kiri ya, di bagian kiri itu benda 1, 2, 3. Kalau di lensa cekung itu kebalikannya ya. Dapat dilihat di depan. 1, 2, 3 ruang bendanya itu ada di kanan dan ruang 4-nya ada di kiri. Lalu untuk ruang bayangan aktifnya 1, 2, 3 itu bayangan aktifnya ruang bayangannya ada di kiri dan 4-nya ada di kanan. Masih ingat tentang hukum Esba? Masih. Ketika ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan gitu ya. Oke, ini untuk sinar-sinar istimewa dari lensa cekung. Jadi sama seperti lensa cekung tadi ya, tetapi untuk sinar datang dengan suhu utama dihiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus depan lensa. Jadi ada seolah-olahnya itu ya, ada titik-titiknya itu. Nah, untuk lensa yang kedua, ketika dia di titik fokus itu seolah-olah sejajar dengan suhu utama, lalu sama seperti sinar istimewa yang ketiga. Nantinya ketika melalui titik pusat ya, itu akan diteruskan melalui titik pusat tersebut. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kita lanjut. Nah, ternyata untuk lensa cekung hanya ada satu sifat bayangan. Seperti cermin apa kira-kira? Cermin cembung. Nah, kalian dapat memahaminya ketika bayangan di lensa cekung itu sama seperti cermin cembung, tetapi lensa cembung itu sama seperti cermin cembung. Nah, seperti itu ya. Mungkin ada yang bingung, gampangnya gimana Bu? Kok sifat-sifatnya banyak? Tidak usah dilupakan. Kita lihat konsepnya. Dan untuk lensa cermin ini itu berkebalikan. Seperti itu ya. Oke. Ada yang bentuk balikan. Berkebalikan ketika sifat bayangannya berbeda. Sifat bayangannya dari lensa cekung itu seperti cermin cembung, yaitu maya, tegak, diperkecil atau diperbesar. Diperkecil ya, ayo diingat-ingat cermin cembung. Oke, nggak boleh langsung aja segitu. Kita belajar bersama-sama begitu ya. Nah, kalau untuk sifat bayangan dari lensa cembung itu seperti cermin cembung. Oke. Selanjutnya untuk penerapan lensa itu ada loop atau kaca. Lalu ada apa lagi tuh? Benda-bendanya? Ada kamera. Ada apa lagi? Ada kacamatanya itu. Iya, ini merupakan penerapan dari lensa cembung atau lensa cekung. Ketika matanya rabun jauh berarti lensanya cekung. Ketika matanya rabun dekat berarti lensanya cekung. Lalu ada apa lagi anak-anak? Oh iya betul. Salah satunya itu proyektor. Lalu ada apa lagi? Mikroskop. Pernah memegang mikroskop? Pernah ya? Sudah pernah ya? Oke. Setuju. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Untuk melihat bintang berarti kita menggunakan apa? Teleskop. Ada yang sudah pernah? Ini. Berarti ini sudah pernah melihat bintang? Belum. Biasanya malam-malam. Biasanya malam-malam. Tapi pakai teleskop tidak? Tidak langsung ya. Oke. Oke anak-anak, kita sudah
sudah ada di kesimpulan. Adakah yang mau membacakan kesimpulan? Kita dapat belajar apa hari ini? Yang pertama, Rizky tadi yang berat. Rizky yang ayo satu dulu. Ayo siapa yang berani? Ayo menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Pembiasan cahaya itu merupakan apa? Peristiwa pembelokan. Lalu kita sudah belajar tentang sinar ya tadi. Ketika sinarnya mendekati garis normal itu ke medium yang kurang rapat ke rapat. Sebaliknya ketika mediumnya dari rapat ke kurang rapat dia menjauhi garis normal. Selanjutnya, nah ini ada macam-macam lensa, begitu ya. Ada lensa cembung, ada cembung datar, cembung cekung, lalu ada keduanya cekung-cekung ya, ada cembung rata dan cembung cembung. Nih, untuk pembentukan bayangan pada lensa cembung itu seperti cermin cekung. Tadi kita sudah bahas ya di ruang 1, 2, 3. Untuk pembentukan bayangan di lensa cekung itu seperti cermin cembung. Baik. Berikutnya kita akan merefleksikan pembelajaran pada pagi siang hari ini ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Tadi ini kamu kecewa. Apa yang membuat kecewa? Kelompoknya nggak solid. Ayo, bagaimana itu kelompoknya? Padahal kelompok 3 tadi ya presentasi loh. Oh, tapi ya solid ya. Ayo, untuk diskusi selanjutnya Ibu mau setiap anak itu mendapatkan tanggung jawabnya masing-masing. Jangan sampai nanti ada yang kecewa lagi ya. Gitu ya. Yang lainnya apakah juga kecewa? Senang. Oke. Berikutnya, dari materi yang kita pelajari tadi, apakah ada yang merasa kesulitan? Di bagian mana? Bisa tunjuk tangan. Tidak ada? Tidak. Oke, paham semua ya. Alhamdulillah kalau paham semua. Baik, silakan untuk pembelajaran Ibu selanjutnya. Anak-anak dapat membaca materi tentang alat optik. Silakan dibuka buku mandirinya halaman 201 sampai 205. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa? Optik. Paham ya? Berarti tugasnya untuk membaca. Baik, kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Ayo fokus dulu ke Ibu. Ya, kita mau tutup pembelajaran ya. Baik, karena tadi dibuka dengan doa, kita juga tutup dengan doa. Baik, Mbak Dini. Mbak Dwi, mohon maaf ya. Mbak Dini. Mbak Dini bisa dipimpin. Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Siap, gerak.